Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi yahdina ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjina min azabin alim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur atas limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diamanahkan untuk menyampaikan salah satu buah karya dari salah seorang ulama yang sangat terkenal dan juga sangat terpelihara. Ulama ini sangat warok, napun naibi yur ya singi aninireng, sangat warok. Ulama ini adalah Syekh Abdul Halim Mahmud yang memiliki kitab judulnya Fazkuruni Azkurukum. Di napan rita bawa miyi panguluta Syekh Abdul Halim Mahmud, tapi beliau ini adalah hafiz Al-Quran 30 juz. Beliau ini adalah penghafal Al-Quran, menamatkan Al-Qurannya 30 juz ditamatkan. Beliau ini semasa hidupnya banyak memiliki kekaramahan. Suatu ketika beliau membaca doa-doa salawat, lalu kemudian tiba-tiba di awan juga tertulis lapas doa-doa salawat. Ternyata ketika membaca doa salawat, alam pun ikut bersalawat karena kekaramahan Syekh Abdul Halim Mahmud. Beliau banyak mengarang kitab, dan insya Allah salah satu dari kitabnya ini kita akan kaji, kita akan jelaskan satu persatu, paragraf demi paragraf, apa yang menjadi isi daripada kitab ini. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada saya pemahaman, setidak-tidaknya bisa menterjemah atau sedikit menjelaskan
Maka yang pertama yang harus saya sampaikan sebelum membawakan pengajian ini, saya memohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini itu juga yang dimaksud oleh pengarang kitab ini. Ya, doakan saya, mudah-mudahan pada saat saya menjelaskan paragraf demi paragraf, kalimat demi kalimat yang ada di dalam kitab ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada saya, memberikan irsyad kepada saya, mudah-mudahan supaya bisa menjelaskan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengarang kitab ini. Selanjutnya kita bersalawat dan bersalam atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan doa-doa salawat kita menjadi wasilah buat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita hingga ilmu-ilmu yang diwariskan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui jalur-jalur sanad dari para ulama-ulama bisa kita cerna dengan baik, karena Allah memberikan kesucian jiwa. Dan insyaallah anandaku semuanya, jamaah sekalian, pengajian ini khusus nantinya akan memberikan petunjuk kepada kita bagaimana hati ini menjadi bersih. Kalau hati menjadi bersih, insya Allah ananda semuanya hafalannya lancar-lancar. Kalau hati menjadi bersih, insya Allah ananda nantinya akan semakin mudah mencerna ilmu-ilmu agama, karena pada dasarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Lalu bagaimana mungkin bisa kita menangkap ilmu itu dengan baik, bisa menangkap cahaya dengan baik, kalau hati ini menjadi kotor? Ketika hati ini penuh dengan perbuatan-perbuatan hati yang biasa disebut dengan penyakit-penyakit hati, maka penyakit-penyakit hati inilah yang biasanya menghambat untuk sampainya ilmu, sampainya keberkahan ilmu bagi kita. Maka ananda semuanya, insya Allah satu persatu nanti kita akan bahas apa yang harus kita lakukan supaya hati ini tetap menjadi bersih. Syekh Abdul Halim Mahmud rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi fid din wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan ilmunya bisa memberikan manfaat buat kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Beliau menyampaikan pada kitabnya yang pertama, fi bayanit tariqi ilallah, terkait dengan penjelasan at-tariqi ilallah, jalan menuju kepada Allah. Jadi siapapun orangnya, pasti semuanya itu akan diperhadapkan kepada Allah, sehingga ada jalan-jalan tersendiri yang harus kita lalui supaya kita bisa sampai kepada Allah. Bukan hanya pada saat kita mati lalu kemudian kita mengatakan perjalanannya menuju Allah, tapi pada dasarnya baik ketika kita hidup juga kita sudah mulai melakukan perjalanan menuju Allah. Termasuk ananda semuanya ini yang menghafal Al-Quran, pada dasarnya sudah melakukan perjalanan untuk sampai kepada Allah. Itu salah satu jalan untuk sampai kepada Allah. Maka ananda semuanya patut bersyukur karena sudah mulai melakukan pendekatan diri kepada Allah dengan jalur menghafal Al-Quran.
Tapi tidak semudah itu. Bukan hanya sekedar menghafal Al-Quran, tapi banyak hal yang harus kita lakukan. Termasuk yang pertama di sini disebutkan oleh Andre Gurutta, Syekh Abdul Halim Mahmud, mengutip satu ayat yang tertuang di dalam surah Az-Zumar. Yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Az-Zumar, dalam surah Az-Zumar, tilka surah allati akhraja an-Nasa'i an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'uha kulla lailatin. Surah itu pernah dijelaskan oleh Imam An-Nasa'i. Ini Imam An-Nasa'i adalah seorang ahli hadis yang mengumpulkan hadis. Banyak sekali hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nasa'i. Biasa kita mendengar namanya rawahu An-Nasa'i, rawahu Al-Bukhari, rawahu At-Tirmizi, rawahu Muslim, rawahu Ahmad. Salah satu di antaranya itu adalah An-Nasa'i yang juga banyak mengumpulkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini melalui dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah, istrinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut Aisyah, keterangan dari Aisyah, kana yaqra'uha kulla lailatin, membaca surah Az-Zumar kulla lailatin, setiap malam. Kemana? Kira-kira kepada ananda semuanya ini mungkin ada yang sudah hafalannya tembus 30 juz. Maka usahakan setiap malam membaca surah Az-Zumar setiap malam. Kalaupun misalnya belum sempat menamatkan Al-Quran, belum sampai hafalannya sampai di Az-Zumar, usahakan buka Al-Qurannya sebelum kita tidur, baca surah Az-Zumar, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca surah Az-Zumar fi kulli lailatin, dalam setiap malam. Ada beberapa ayat yang terdapat di dalam surah Az-Zumar yang sangat disukai oleh baginda Rasulullah, yang disebutkan di dalam riwayat ini, ayat yang paling disenangi oleh baginda Rasulullah di dalam surah Az-Zumar itu, qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu mir rahmatillah. Inna allaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Sekarang terjemahannya seperti apa? Qul, katakanlah wahai Muhammad. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, sampaikan kepada sahabat-sahabatmu, umatmu, sampaikan, ya ibadiyalladzina asrafu, maka dapat kedewi puang Allah Ta'ala, sampaikan kepada mereka, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu, yang berlebih-lebihan. Wahai hambaku, kata Allah, yang berlebih-lebihan. Maksudnya ini berlebih-lebihan pada saat dia berprasangka
prasangkanya berlebih-lebihan kepada Allah. La taqnatu min rahmatillah. Perbaiki prasangkamu, maksudnya perbaiki prasangkamu kepada Allah. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa terhadap kasih sayangnya Allah. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari kasih sayangnya Allah. Inna Allaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa jami'a, semuanya. Allah itu mengampuni semua dosa-dosa kita. Jangan berprasangka buruk. Kalau misalnya kita melakukan perbuatan dosa lalu kemudian terbebani dengan perbuatan itu, lalu kemudian kita mengatakan bahwa Allah tidak bakalan mengampuni kita, jangan berprasangka buruk kepada Allah. Insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita kalau memang betul niatnya ingin bertaubat. Kenapa? Karena Allah itu innahu huwal ghafurur rahim. Karena sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, ini ayat ini dahsyat sekali, ini ayat ini. Kadang-kadang kita membaca ada ayat ya yang kita baca bahwa ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Siapa yang hafal ayatnya itu? Innallaha la yaghfiru ayyus raka bihi wa yaghfiru ma duna zalik. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang menduakan, yang musyrik. Wa yaghfiru ma duna zalik, akan tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa selain daripada kemusyrikan. Ayat itu menurut sebahagian ulama, sebahagian besar ulama mengatakan bahwa ayat itu dinasih mansukh oleh ayat yang tertuang di dalam surah Az-Zumar, qul ya ibadiyalladzina asrafu. Semua dosa akan diampuni oleh Allah, sampai yang namanya kemusyrikan pun ketika dia bertaubat kepada Allah, insya Allah akan diampuni oleh Allah. Ini dosa yang paling berat ini, yang namanya musyrik itu. Namanya musyrik ada dua kategori. Ayya'buda ilahan ghairallah, menyembah Tuhan selain daripada Allah, itu musyrik. Ini yang umum. Lalu kemudian yang kedua, kriteria daripada kemusyrikan itu adalah ayyaj'ala lillahi nidan, menjadikan satu tandingan bagi Allah. Itu juga masuk dalam kategori musyrik. Yarwattung karya singi mapak dua nareko pasompa sompaki saliunda puang Allah Ta'ala. Engkai sompa saliunda puang Allah Ta'ala, ini atung kaya si mapak dua. Tapi sebenarnya pada saat kita menjadikan satu tandingan buat Allah, pada padanna ia rupa pujita
pada pepuji takupuang Allah Ta'ala. Ketika kita mencintai sesuatu dan kecintaan itu sama kecintaan kita kepada Allah, maka itu sudah masuk dalam kategori kedua. Tapi ini sangat berat ya, berat sekali kriteria yang kedua. Karena kalau misalnya masuk waktu sholat, angkai jama, makbaluki, kita sibuk dalam pekerjaan kita, lalu kemudian kita mencintai pekerjaan itu, bahkan lebih mencintai pekerjaan itu daripada Allah, maka itu sudah masuk dalam kategori musyrik kalau dalam kategori kedua. Tapi itu sangat berat sekali. Berat sekali. Ya cukup kita di kategori pertama saja. Imagine dari kategori kedua berlaku. Jika ada orang yang mencintai sesuatu dan kecintaannya itu sama kecintaannya kepada Allah, maka itu sudah masuk dalam kategori musyrik. Ini ada ayatnya ini. Kalau kita telusuri masih di surah Al-Baqarah kalau saya tidak salah ingat. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia may yattakhidhu min dunillahi andadan, ada yang menjadikan sesuatu sebagai tandingan buat Allah. Uang dijadikan tandingan bagi Allah. Pekerjaan dijadikan tandingan buat Allah. Semuanya dijadikan tandingan buat Allah. May yattakhidhu min dunillahi andadan. Bahkan di situ disebutkan yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai uangnya, mereka mencintai hartanya, mereka mencintai dunianya. Kahubbillah, sama dengan kecintaannya kepada Allah. Ini ayatnya. Maka orang ini sebenarnya sudah masuk dalam kategori musyrik. Tapi ini berat sekali. Berat, saya katakan terus terang, sangat berat sekali. Ya beruntunglah kalau misalnya kita sudah selamat pada kategori pertama, tidak akan menyembah selain daripada Allah. Itu kita patut bersyukur. Karena ada orang yang menyembah pepohonan, ada yang menyembah laut, penunggu-penunggu laut, ada yang menyembah batu-batu, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah matahari, bahkan patus sampai buaya. Ya, kalau di masyarakat Sulawesi itu ada juga yang menyembah buaya. Macam-macam lah. Nah, ini perlu kita benahi ini. Ya, yang pertama keyakinan itu harus dibenahi. Kalaupun misalnya kita masuk dalam kategori ini, maka menurut petunjuk daripada pengarang kitab ini, yang paling pertama yang harus kita lakukan banyak-banyak bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Astagfirullahalazim, minimal astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ataukah misalnya kita banyak-banyak memohon kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau banyak-banyak berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ataukah misalnya banyak-banyak membaca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani
ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Panjang ini kalau ini. Kalau agak sulit agak sulit untuk menghafal itu, cukup kita baca saja, perbanyak membaca astagfirullahalazim, 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 astagfirullahalazim. Jadi kepada Anda semuanya yang mau menghafal, usahakan minimalkan dosa, perbanyak membaca doa-doa istighfar sebelum menghafal. Insya Allah malumawi mata yaitu apaleta. Mudah sekali. Hindari dosa-dosa mata, hindari dosa telinga, hindari dosa hati. Dan sampai itu hati yang kata dicemburui orang dosa ki. Kalau dicemburui, apa yang melakukan? Hati toh, hati yang merasakan itu kan hati. Tidak ada perbuatan, tidak ada apa, tapi ada kecemburuan di dalam hati. Pada akhirnya tercatat dosa. Matek biaro dosa iku hati siap buki auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Ya lupai agak sirona air. Pas diperhadapkan kepada ustadznya, sebelum maju sudah lancar. Pas di hadapan ustadz diperhadapkan lupa. Lulus di hadapan ustadz, besok-besoknya 1-2 hari lupa lagi. Masalahnya di mana? Hatinya yang bermasalah. Makanya Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa hati itu ibarat seperti cermin, kalmir'ah. Hati itu ibaratnya seperti cermin. Ilmu itu adalah cahaya. Al-Quran yang kita hafal itu adalah bagian daripada salah satu ilmu yang diturunkan oleh Allah. Kalamullah, kalimat-kalimatnya Allah, ada adanna puang Allah Ta'ala. Maka Al-Quran ini ibarat maka dari cahaya. Dia itu adalah cahaya yang terang benderang sekali, karena dia adalah sumbernya ilmu. Semua ilmu ada di dalamnya, sumbernya ilmu. Maka ibarat dia cahaya, cahayanya itu sangat terang sekali. Terang sekali itu cahaya. Kemudian tiba-tiba Al-Quran ini mau masuk ke dalam hati kita. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan, kalau hati ini ibarat cermin, lalu kemudian pada permukaan cermin ada debu yang sangat tebal, ada kotoran yang sangat tebal yang menutupi permukaan cermin hati kita ini, maka cahaya itu tidak bisa dipantulkan. Makanya Anda semua yang menghafal Al-Quran ini, bersihkan ini, supaya ayat-ayat yang kita baca di dalam Al-Quran itu bisa kita pantulkan, bisa memberikan manfaat kepada orang lain, bukan hanya untuk diri kita, tapi bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Bersihkan hatinya. Maka yang paling pertama yang harus kita hindari menurut Imam Al-Ghazali, hindari sifat ujub, sombong. Sifat sombong. Berapa juz mi? Oh, saya dalam setiap hari itu ku hafal kita 2 lembar. Kamu ini setengah halaman bawah. Sitiaya dem. Ujub. Mati hatimu itu. Ya.
Kamu itu lamamu mengaji, makharijul huruf saja susah. Saya ini baru 3 hari tuntas. Kan dia belajar untuk melakukan perubahan-perubahan, biarkan dia belajar, terus belajar sampai dia betul-betul bagus bacaannya. Kalau bisa kita didik, kita bina, kita bantu dia supaya makharijul hurufnya bagus. Bantu ke, jangan diejek-ejek, jangan dijadikan sebagai sebuah kesombongan, karena ketika kita sombong, maka itulah ibaratnya cermin tadi. Hati ini ibaratnya cermin yang begitu bersih, maka tiba-tiba tertutupi oleh debu, tertutupi oleh penyakit hati yang sifatnya yang kita sebut sebagai ujub, sombong, sifat-sifat sombong. Pada akhirnya cahaya itu tidak bisa tembus masuk ke dalam hati karena ada yang menghalangi. Oke, jadi ada semua ini sudah dapat resepnya ini yang pertama ini. Lalu kemudian ternyata kalau yang tadi yang halangi itu, saya kasih contoh sumber cahaya dari sana. Tiba-tiba ada yang halangi begini. Itulah yang disebut dengan ujub. Tapi ketika dia melekat di hati, itulah perbuatan-perbuatan dosa lainnya. Benci, iri, dengki, perbuatan maksiat, makan makanan haram. Makanya para penghafal harus memelihara dirinya. Kalau mau makan perbaiki, kalau mau makan pilih-pilih itu makanan itu. Bukan sekedar dimakan itu makanan, tapi pilih. Jangan sampai kita melihat daging, mana rezeki manuk. Kita makan ayam lagi, makan daging sapi lagi, makan daging. Tapi tiba-tiba daging itu disembelih dengan tidak menyebutkan namanya Allah. Makanan haram masuk ke mulut kita, ke perut kita, bercampur dengan darah kita. Efeknya kemana? Hati. Makanya ada orang yang keras hatinya karena terlalu suka makan makanan haram. Makanan haram bukan karena dicuri, bukan karena diapa, tapi dia haram karena pada saat disembelih tidak membaca Bismillahi Allahu Akbar. Jadi hati-hati juga makan daging. Hati-hati ki. Apalagi kalau barang dicuri, memang nih. Barang dikorupsi, barang apa? Si salalak dah itu si bawa pak kepala korangnya. Ya. Maka usahakan, Anda semuanya usahakan pelihara itu makanannya. Karena berefek itu. Ya. Perbuatan-perbuatan dosa itu, makanan-makanan haram, kata-kata kotor, ya, perbuatan-perbuatan maksiat, itulah yang juga bisa menghalangi, tapi sifatnya melekat di dalam hati kita. Lalu kemudian yang ketiga, menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah, kadang-kadang katanya cahaya itu sudah mengarah ke kita. Itu cahaya sudah menghadap ke kita. Sudah ada ustaznya yang siap mengajarkan Al-Quran. Sudah ada ustadznya yang siap membawakan pengajian. Sudah ada sumber ilmu di hadapan Anda semuanya. Tiba-tiba cermin hati Anda tiba-tiba berbalik, tidak menghadap kepada sumber cahaya. Contoh, sumber cahaya ada di sini. Muka Anda menghadap ke sini.
tapi pikiran dan perasaan Anda ada di luar. Ini yang dimaksud. Ini lebih parah ini. Yang paling parah menurut Imam Al-Ghazali. Maka Ananda semuanya pada saat mengikuti pengajian, berhadap-hadapan dengan ustadznya, pada saat menghafal, menyetor hafalan, atau pada saat memulai membuka halaqahnya, pada saat ingin menghafal Al-Quran, diberikan pengarahan kepada ustadznya, maka di situ hadapkan sepenuhnya hatimu kepada ustadzmu, kepada sumber cahaya itu. Pada saat dibuka pengajian ini, hadapkan hatimu kepada sumber cahaya itu, kepada ustadz yang membawakan pengajian-pengajian dalam setiap malam. Jangan hati kamu itu berbalik dari sumber cahaya, tiba-tiba diputar ke. Efeknya seperti apa? Tidak bisa menerima cahaya dan tidak bisa memantulkan cahaya. Masuk Al-Quran, ilmu-ilmu Al-Quran itu masuk, kemudian mau dipancarkan, tidak akan pernah berberkah ilmunya, karena cahaya itu tidak maksimal bisa dipancarkan. Entah karena ada yang menghalangi, ataukah permukaan cermin hatinya itu memang yang berbalik dari sumber cahaya. Nah, makanya triknya yang pertama di dalam kitab ini, kurangi dosa, perbanyak beristighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Sebelum menghafal jangan langsung menghafal, tapi perbanyak dulu beristighfar. Ya, sama dengan ulama-ulama kita. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal yang juga penghafal. Imam Syafi'i masih umur 10 tahun tamat 30 juz. Siapa yang 10 tahun di sini? Baru 10 tahun sudah tamat 30 juz. Coba bayangkan gini. Ya. Mudah-mudahan di antara kita ini akan lahir generasi-generasi Imam Syafi'i, generasi-generasi Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Mudah-mudahan. Masih kecil hafal Al-Quran, setelah itu kaji Al-Quran. Bukan sekedar dihafal saja, tapi kaji Al-Quran, kaji ilmu-ilmu yang tertuang di dalam Al-Quran. Nanti insya Allah bakal menjadi ulama besar. Ya. Bukan hanya dari laki-laki, tapi dari perempuan. Banyak ulama-ulama perempuan sekarang ini yang menguasai Al-Quran. Ya. Yang bisa menafsirkan Al-Quran, bisa menerjemahkan Al-Quran. Nah, itu yang kita harapkan. Generasi-generasi seperti ini. Karena sekarang ini terus terang banyak orang yang sudah tidak mau lagi kembali mengkaji ilmu-ilmu atau pesan-pesan yang tertuang di dalam Al-Quran. Sudah banyak itu yang tidak mau. Lebih cenderung dan sangat bangga ketika mengatakan menurut profesor doktor ya, kalau mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, sepertinya dia merasa malu kalau mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang dijelaskan oleh ulama kita, Syekh Profesor Dr. Halim Mahmud, Syekh ini Al-Buti, Syekh Abul A'la Al-Maududi. Malas mereka untuk menjadikan referensi. Tapi kalau mengatakan Galileo kalau mengatakan Zeppelin, why, Albert Einstein, why, dengan bangganya dia menyebut itu. Pas mengatakan ini
Ini sekarang yang terjadi. Padahal Rasulullah itu dahsyat sekali. Rasulullah berbicara tentang ekonomi, mulai dari masalah jual beli, riba, bagaimana bekerja sama dalam jual beli, bekerja sama di bidang pertanian, bekerja sama pada saat dalam permodalan, saat dia memberikan modal, lalu kemudian yang satunya yang bekerja atau sama-sama memasukkan modal berinvestasi, lalu kemudian bekerja sama, lalu kemudian dibagi berdasarkan besaran investasinya, musyarakah, mudharabah, murabah. Dahsyat sekali kajian-kajian ekonomi yang diajarkan oleh Rasulullah yang tertuang di dalam Al-Quran dan hadis. Kenapa orang hanya menemukan teori-teori ekonomi mikro, hanya menemukan teori-teori koperasi, lalu kemudian tiba-tiba dikatakan bapak koperasi dunia? Hanya satu teori yang didapat, padahal Rasulullah banyak melahirkan teori-teori ekonomi. Coba bayangkan gitu. Di mana kesalahannya? Kesalahannya di situ tadi. Karena kita ini orang-orang Islam, terus terang pada saat berbicara lebih cenderung lebih bangga kalau misalnya kita mengatakan Adam Smith, Albert Einstein. Padahal lebih dulu lagi Rasulullah. Coba pada saat kita berbangga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Tapi sepertinya kita tidak berbangga, dan insya Allah saya yakin ananda semuanya nantinya ini, karena ananda betul-betul adalah orang-orang yang cinta terhadap Al-Quran, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, maka saya yakin ilmu-ilmu ananda ke depan nantinya akan sesuai dengan nilai-nilai Islam, nilai-nilai ajaran agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu kemudian riwayat lain. Masuk waktu. Sudah masuk waktu. Wah, baru satu keterangan ini yang saya bacakan ini. Nah, saya baca sepotong ya supaya ada yang betul-betul tersep ya dalam pengajian kita. Saya baca ini, hadis ini. Wa qad warada anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguh tertuang dalam beberapa riwayat ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ahabbu anna liya dunya wa ma fiha bihadhil ayah. Rasulullah bersabda, tiadalah yang aku paling cintai terkecuali ayat ini, qul ya ibadiyalladzina asrafu. Inilah ayat yang aku paling cintai, kata Rasulullah, dan kecintaanku melebihi daripada dunia. Lebih dahsyat qul ya ibadiyalladzina asrafu, kata Rasulullah, daripada dunia dan isinya. Baru satu ayat. Qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Baru satu ayat ini sudah melampaui dunia dan isinya. Baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita. Kita memohon kepada Allah supaya Allah memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna
na'udzubika min syarri ma 'amilna wa min syarri ma lam na'mal. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.